I'm Belva Kalista Putri. I'm 13 years old from Junior High School 1, Sidoarjo. Today, I will be telling you guys about my experience studying at home. Hope you guys enjoy. The pandemic forced us to do things from home, like avoiding getting physically contact by others and getting infected by the virus. I didn't go to school during this pandemic, but I had learned at home through an online system. At first, it was so fun because we all thought that it would be fun having an experience of studying at home. Because most students thought that it wasn't serious and started enjoying their self-study and doing activities at home because we couldn't go outside. But personally, for me, those times were very hard for me to go through because some teenager problems about friends and other issues. And I honestly was really glad that we were going to have a break for a whole 2 weeks and kind of distance myself from my friends and also take a rest because I was just too tired. But turned out we were not going to have a break for a whole 2 weeks, but for a whole year now. This COVID-19 started when I was in 6th grade in elementary school. It's the time when we were going to have a national exams, but because of this COVID-19, the exams got cancelled and the government decided to do the exams online until I graduated at home. It was all no fun at all, seriously. We have no graduation moment with friends. And then thankfully, I got accepted in Junior High School 1, Sidoarjo. And yes, it was still in the middle of the pandemic. I was expecting first day of school being in junior high school would be the best day ever. But I was wrong. It was the worst. It was the worst first day of school ever. We couldn't make new friends, and there's no first day of school moments. Then afterwards, we had some tests for the acceleration, and thankfully, I got in. First day of school, being in acceleration, was so hard and stressful. They were just giving us a lot of tests to do. Maybe it's because I've never really gotten into these kind of system before, so that I was kind of behind at the start. But now I'm able to catch up and have started to get used to it. I think that is all I can say about my experience studying at home. I hope you all stay healthy and stay safe. I'm Belva Kalista Putri. Thank you so much. Tata bahasanya ada. Begitu, Pak. Iya. Paham, Ji? Iya. Nah, cerita tentang Belva Kalista Putri, anak saya, nomor 2. Karena memang anak saya pinter, saya bilang. Karena SMP saja 2 tahun. Akselerasi. Di? SMP 1. Iya. Sama seperti kakaknya. Artinya anak saya 2 itu, ya saya alhamdulillah ya. Iya. Nah, Belva juga begitu. Artinya, kalau orang mau masuk akselerasi, gak gampang. Jumlah murid di SMPN 1 itu 330 sekian. 350 atau 330, lupa saya. Dari itu disaring, Pak, cuma ada 60 orang. Untuk program itu? Program akselerasi. Iya. Nah, yang ikut akselerasi ini cuma 2 orang. Anak saya dan orang lain. Tapi temannya di akselerasi. Kalau temannya itu juara 1 kelas 1 SMP, atau kalau sekarang ini bahasanya kelas 7, anak saya juara 1 kelas 8 atau kelas 2 SMP. Karena yang dicari ini sebenarnya 3, Pak. 1, 2, 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Iya. Kelas 7, sekarang bahasa sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Juara 1. Kebetulan pas SMP 1 tidak mengeluarkan anak kelas 3 SMP atau kelas 9. Iya kan? Nah, jadi kalau seandainya saya sebenarnya kepingin tuh, cuma pada waktu pas ditawarin gurunya, Belva kamu masuk ke kelas 1 atau kelas 2 untuk kompetisi bahasa Inggris ini. Loh, saya kelas 2 kok, Pak.
ya kelas 2. Nah temannya yang sama-sama akselerasi bukan satu kelas ya, lain kelas, itu kelas 1. Ya udah, seandainya itu sama-sama kelas 1, wah hebat tuh Pak. Artinya produk akselerasinya berkompetisi nih. Iya. Wah ini saya malah. Ternyata jelas, banyak teman-temannya itu kalau Belva yang ikut kompetisi bahasa Inggris, wes tidak ada yang juara 2, 3, tidak ada. Juara 1 wes nggak mungkin, Adi kan udah nuruti. Iya. Gitu. Dan pronunciation-nya, ucapannya ataupun tata bahasanya dia sudah bagus Pak. Karena dia punya teman dari Australia, dia punya teman dari Singapura, dia punya teman dari sekolah internasional, dan setiap kali ngomong sama temannya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi terbiasa berkomunikasi. Betul, terbiasa berkomunikasi Dengan menggunakan bahasa Inggris. Iya, bahkan dengan orang-orang, dengan teman-temannya teman. Media sosial. Ya, otomatis ya. Iya. Media sosial otomatis karena sekarang kita sudah bukan lagi ancient, tapi benar-benar sudah modern. Yang utama jenengan memotivasi anak seperti apa ya? Jadi gini Pak, saya mengatakan gini, kamu sebagai seorang muslim pengen pinter, pengen soge, gitu, umum saya bilang. Tapi coba sebenarnya kita ingin dicintai sama Allah. Kalau kamu mendekat sama Allah, dunia ada di genggaman kamu, Dek. Begitu pula saya ngomong sama anak saya lagi. Jadi kalau kamu pingin sesuatu, tidak usah kamu ucapkan sama Allah. Allah sudah tahu kok. Tapi ucapkan, ingin dicintaimu ya Allah. Dunia akan menjadi genggaman. Itu sudah otomatis. Allah tidak perlu diginikan seperti kita komunikasi dengan manusia. Aku jual duitnya kok 1 juta, 1 miliar, 10 miliar dan segala macam. Tidak perlu. Allah tahu kok apa yang terbaik untuk kita. Iya. Jadi kita minta aja seperti ini doanya. Tenangkan dan damaikanlah jiwa ragaku ya Allah, serta lancarkanlah segala urusanku lillahi ta'ala. Dan cintailah hamba dan keluarga hamba. Dan ridhoilah hamba ya Allah dan keluarga hamba. Sudah, gak usah jalur duit. Ngapain? Karena kita sudah ditentukan nih rezeki, jodoh, dan maut. Ngapain kita juga mau bergubur di Allah aku jalur duit ini? Katanya harus tuntut poin. Ya Allah sudah tahu kan. Ngapain? Gak usah. Nggak, anak Belva kan belum besar. Gak bisa Pak, salah Pak. Oh begitu ya. Iya. Memahami esensi itu kan sulit bagi anak. Belum tentu Pak. Belum tentu ya. Belum tentu. Kalau Bapak mengatakan begitu berarti tergantung anaknya sih ya. Iya. Kalau anaknya cuma dulinan toh ambil wong kampung dan segala macam ya kita nggak bisa berkomunikasi seperti itu mungkin. Iya. Di otaknya cuma main toh. Adik anak saya enggak. Iya. Anak saya bahkan juga enggak. Dia sudah adult, artinya meskipun usianya segitu dia sudah bisa berpikir secara dewasa. Kalau aku lakukan seperti ini salah. Kalau aku tidak belajar, tidak mungkin aku bisa mengerjakan tugas ataupun ulangan. Iya. Dia itu pendidikan atau bakat, sifat seperti itu? Ya saya bilang a gift from God, hadiah dari Allah. Oh iya. Betul nggak? Iya. Baru pendidikan. Baru pendidikan. Saya juga nggak meminta anak seperti ini. Artinya saya hanya meminta kepada Allah, berikanlah anak yang bisa berguna untuk orang tuanya dan bangsanya. Iya. Terlebih lagi, Belva kepinginnya jadi dokter. Berarti berguna bagi bangsanya apabila dia bisa menjadi dokter kemudian menolong orang. Cita-citanya jadi dokter. Betul. Cuma kalau Perel kan sebagai pengacara. Ya. Kakaknya? Ya. Kakaknya kepengen niru bapaknya? Nggak tahu saya. Bapak yang ada pensiun. Itu. Iya. Jadi mendidik anak itu sebenarnya mudah. Ini lihat ceritanya dengan ya. Iya. Karena banyak ridha Allahnya gitu ya. Ya mungkin saya juga tahu. Iya. Mungkin ya. Sementara Terus? orang tua lain banyak yang kelimungan itu mendidik anak. Saya memang keras ya Pak. Pada waktu anak saya masih kecil, keras sekali.
Belva tuh sudah pernah saya ajar. Artinya sudah pernah merasakan sabuk ya. Iya. Kalau viral sering gitu. Karena apa? Ya kenakalan anak ya Pak ya. Iya. Kenakalan anak. Saya keras memang Pak. Karena dulu saya juga dikerasi sama bapak saya. Sampai saya pernah telocoran gede Iya, di iya. kepala saya gara-gara enggak simpel gara-gara dipanggil dua kali, ketiga kali sama sisir telocor. Iya. Sampai petal ini. Artinya bapak saya juga keras, Iya. mendidik dan disiplin ya. Kemarin itu resminya apa, Pak? Lomba. Itu kompetisi berbicara bahasa Inggris Sidoarjo Iya, iya. untuk kelas SMP negeri dan SMP swasta dan SMP sanawiyah. Sana seluruh lah, Bos. Pokoknya seluruh Sidoarjo. Iya. Hanya SMP tadi Pak ya. SMP. Dan kalau menang seperti Belva ini, itu sebagai tiket untuk masuk ke SMA negeri. Hmm. Pilihan dia. Sesuai pilihannya ya. Ya, artinya kalau KTP-nya orang tuanya kan masih di sini, berarti dia masuknya ke SMA negeri 1. Iya. Seperti itu. Belva juara 1. Belva juara 1 kan? Iya. Gitu. Iya. SMP negeri 1 itu hanya mengeluarkan 3 anak saja. Yang akselerasi 2, yang reguler 1. Iya. Itu yang ngadain siapa? Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Pendidikan, ya. Iya. Dinas Pendidikan Iya, dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. SMP Negeri 1 mengeluarkan 3 orang saja, 3 orang. 3 anak saja. Perempuan semua. Perempuan semua. Iya, iya. Belva, yang lain enggak juara. Juara Pak, artinya bukan juara harapan ya, juara semua. Udah tahu juara 3 kalau nggak salah yang reguler. Iya, iya, iya. Yang 2, yang Belva sama temannya ini yang sama-sama akselerasi, juara 1 semua. Juara 1. Kategori lain. Iya, kan ada kategorinya kan gini. Kategori kelas 1 SMP, kategori kelas 2 SMP, kategori kelas 3 SMP gitu loh. Iya, iya. Seperti itu. Iya, iya. Si Belva yang kategori Kelas 2 SMP, kelas 2 SMP. Iya. Yang temannya 1. kelas 1 SMP. Oh, iya. Yang kelas 3 enggak ada, SMP 1 enggak ngetoni gitu loh. Enggak tahu. Enggak mengeluarkan gitu loh, Pak. Iya, iya, iya. Akhirnya kepegang SMP lain. Iya. Iya. Kalau bahasa Inggris di sekolah diajarkan seperti apa? Oh simpel Pak, Bapak tahu sendiri SMP simpel sekali lah. Iya, iya. Sangat simpel, sangat gampang lah. Bimbel itu gampang. Makanya nilainya enggak ada yang di bawah 100. Iya, iya, berarti 100 terus. berarti penyerapan di luar Iya. sekolah ya. Ya kan Bapak tahu sendiri kan dulu mungkin Bapak SMP kan diajari bahasa Inggris kan? Iya. Iya, standar Tapi gitu. gampang, memang gampang. Jadi pada saat anak saya sudah SMP nih, kemudian diajari melalui online ya, Iya. melalui daring. Daring kan bahasa Inggrisnya online kan? Iya. Gampang Pak. Ah Pak, kok gampang sekali ya Pak? Ya sudah lah, syukur kan, alhamdulillah sebenarnya. Iya, iya. Artinya kelasmu itu sebenarnya, posisimu sebenarnya nggak tahu SMA atau sudah mahasiswa kamu itu sebenarnya. Gitu. Iya. Karena gini Pak, anak saya ini bisa menggunakan dialek British, bisa menggunakan dialek American English, Inggris Amerika atau Inggris gitu. Inggris. Anak saya begitu. Yang susah kan Inggris. Inggris. Iya, Inggris. Iya, itu yang susah. Nanti saya kirimin ya. Iya. Anak saya menggunakan bahasa Inggris kayak film apa sih namanya? Waduh lupa. Sihir itu. Harry Potter. Harry Potter. Anak saya itu Pak. Iya, iya, iya. Wah angin Pak, sulit Pak. Iya, kalau Meskipun saya Inggris Amerika kan Inggris pasaran, Inggris. slang. Thank you for the questions. In my opinion, as long as we don't talk about it with the aim of insulting, demeaning, or bullying, and else, Sarah, it's not a problem. As long as we uphold the principle of Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, different but we're one, and let's maintain the unity and integrity of the Republic of Indonesia. My name is Belva Kalista Putri, finalist Putri Cilik Jawa Timur 2020. Thank you. Slang ya.
Kalau Inggris itu tata bahasa noto, Tata gampangnya wong Solo lah. Iya. Ambil wong Surabaya. Iya. Wah, ngil, Pak. Jadi ya sebenarnya selain kursus, Hanya 2 bulan, Pak. Artinya kan kursusnya hanya 2 bulan. Iya, kan coba berarti kan artinya belum pernah sebenarnya. Kan 2 bulan belum apa-ngapain, Pak. Iya, hanya 2 bulan. Iya. Terus dia memilih jenengan ajari aja. Ya, saya ajari anak saya karena kewajiban saya sebagai orang tua. Kemudian dia belajar sendiri juga. Seringnya itu nonton di YouTube. Jadi conversation di YouTube. Iya, artinya menonton film di YouTube dan segala macam, orang bercakap pakai menggunakan bahasa Inggris itu ya secara langsung. Karena otaknya anak sama otaknya kita saat ini nih, saya Iya, bilang iya. kita paling goblok ini kita. Kalau anak kan fresh, Pak. Iya. Ya, memang dasarnya pinter apa menang pinter masuk. Iya. Jadi faktor apa yang dominan? Usia. Gede. Kan gitu. Oh, tadi malam aja saya menjelaskan harus pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu, Bapak paham? Cuma dengan aku. Gitu loh. Jenengan bisa pinter, Pak. 55, Pak. Uji mending jenengan, Pak. Berarti jenengan artinya cerdas sebenarnya. Matur suwun. Iya. Nggih. Nggih Pak Dodi, matur suwun informasinya. Nanti Iya. saya tulisnya.